Oke, jadi kami ini ya dalam Islam am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut il qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishak. Jadi kami ini ya diperintah untuk menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Bahkan kalau saya pakai surat Al-Baqarah 136, semua para nabi itu menyembah Tuhan yang sama. Cuma kalau saya pakai Al-Quran, ya Allah. Ya, seperti kita kalau setiap hari 3 kali sehari berdoa, baru kata Adonai Elohim Melech Olam. Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakob, Ael Hagadol Hagibur Fianura. Jadi situ kita juga memberi penghormatan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dalam doa kita. Kita menyampaikan kepada Tuhan tentang leluhur kita bahwa Abraham adalah magen ya. Tuhan itu adalah magen Abraham, pelindung Abraham. Nah, jadi ada 3 orang patriark kami, Abraham, Ishak, Yakov, di dalam doa kami selalu kami ucapkan itu. Nah, kalau Islam juga mengucapkan doa yang sama seperti kita, cuma itu bahasa Arab, ini bahasa Ibrani. Bagaimana dengan kekristenan? Apakah kalian juga mendoakan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam doa-doa kalian gitu? Nah ini mantap ini Bang Billy. Dalam Kejadian 12 ayat 3 memberkati Abraham kan. Nah kita umat Islam 5 kali sholat itu selalu memberkati Abraham itu. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. 5 waktu kami. Nah Kristen apakah memberkati Abraham? Tidak kenal ya. Ibadahnya ke gereja, Yesus terus yang dipuji-puji. Tidak ada nyebut Abraham sama sekali. Padahal kalau Bapak sendiri supaya dia menjadi Tuhan. menjadi Tuhan. Di mana? Ya iya dong. Parah. Tuhan itu kan gelar kemuliaan. Karena kalau Anda tetap berkutat pada kata Tuhan itu adalah Tuhan pencipta, itu akan keliru. Masa Tuhan dijadikan? Aduh, logika mana-mana pula kau di masa Tuhan dijadikan. Yang menjadikan pula manusia si Paulus. Si Paulus mengatakan, pertanyaan saya tadi, pertanyaan saya tadi, Dato. Dengar dulu Tuhan kau. Allah, Tuhan Dengar Allah, dulu. yang pencipta itu Allah atau Tuhan? Mana yang pencipta? Dengar dulu. Tuhan Allah, yang pencipta itu mana? Apa kata Tuhan atau Allah? Paulus? Untuk itulah Kristus mati supaya ia menjadi Tuhan. Berarti Paulus mengangkat Yesus yang bangkit dari kematian menjadi Tuhan. Karena Iya itu gelar kemuliaan pada sesembahan. Aduh. Yang dimuliakan, yang kita taat dan tunduk kepadanya, yang kita anggap adalah penguasa atas surga dan bumi, dunia dan akhirat. Aduh, kau nggak ada ilmu, kau cuma congor, Major. Ada ilmu juga. Cuma congor. Di sini bukan congor-congoran. Di sini kita diskusi pakai data. Iya tadi kau baca data nggak mau. Dengar dulu. Dengar Tadi. dulu, santai. Di sini kita pakai data literasi. Kalau sesuatu yang dijadikan, berarti dia ciptaan. Nah, Yesus ini diangkat oleh Yesus, dijadikan Tuhan oleh Yesus, karena Paulus beranggapan bahwa Yesus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Lah masa Tuhan itu hasil sebuah kreasi? Otak dipikirlah, pakai akal. Makanya pahami dulu konteks Tuhan itu, jangan kau paham saya, makanya saya Tuhan itu Kristen. pencipta gitu loh. Makanya kau masuk angin selamanya. Bang Gatot, selamat malam semua. Iya, silakan. Kalau kau bijak, harusnya kau mengerti berkembang pemikirannya. Kenapa disebut Tuhan? Apa dalam perjanjian lama? Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Tuhan perjanjian lama. Ya, tidak ada maha kuasa selain dia. Kejadian 20. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Dialah sesembahan, tidak ada Tuhan lagi. Nah, sekarang Yesus ini Tuhan selain Allah atau Yesus ini adalah Allah sendiri? Oke, karena Allah Bapa sendiri memberikan kuasa, ya dia Allah Bapa sendiri. Di dalam Kejadian 20 dikatakan dengarkan. Keluaran Ini 20. susahnya diskusi sama kalian. Saya cari kebenaran, tidak mau cari kebenaran. Di Keluaran 20 dikatakan, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Tuhan. Nah, sekarang Yesus ini kan hasil sebuah kreasi daripada Paulus. Roma 14 ayat 9. Dari Paulus, kenapa lari ke Paulus? Iya, karena dalam Roma 14 Tuhan tidak berubah. Dia sendiri sudah menyatakan keduanya kepada aku sudah diberikan segala kuasa surga dan bumi, dunia dan akhirat. Tuhan yang di perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru sama atau beda?
Ya iya, pencipta itu satu. Beda Tuhan ada tuh, Siapa? beda. Siapa? Allah Bapa, tak sumber itu sendiri. Yesus. Yesus itu manusia. Oh, Ya, manusia. yang datang daripada firman-Nya. Manusia, lanjut. Berarti dia bukanlah Tuhan. Karena dalam Keluaran 20. Enggak nyambung. Tuhan itu gelar kekuasaan, gelar kemuliaan. Baru gimana kita Tidak ada Tuhan berpikir? selain aku. Nah, sekarang kalau Yesus ini adalah manusia, berarti dia bukan Tuhan. Lanjut. Bukan, Tuhan tidak berubah. Malaikat 36. Kalau berubah bukan Tuhan. Payah kali ya. Oke, Tuhan Allah itu pencipta kah? Selamat malam. Tuhan yang menciptakan atau Allah yang mencipta? Jawab. Yang menciptakan ini Tuhan atau Allah? Udah bilang untuk 39. Masuk angin. Kalau kamu bertanya gini caranya, Jor. Tahta siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah, udah. Nah, sekarang coba saya nanya balik ke kamu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa, Major? Yang menciptakan menurut Anda, iman Anda, Allah. Oke ya? Tuhan bukan. Dengarkan dulu. Itu kan Tuhan itu gelar Jawab kepada dulu, Allah Anda. Jor. Jawab dulu serangan baliknya. Kalau saya nanya ke Kristen, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Hah? Siapa, Jor? Kenapa Anda sematkan kata Tuhan pada Allah? Kenapa? Kenapa disematkan kata Tuhan pada Allah? Udah, silakan. Udah, Jor, kamu nyimak aja dulu, Jor. Kamu dari itu. Bukan Iya, gitu iya. loh, tahap Gimana, berkembang Pak? tuh. Kata Tuhan itu kenapa disematkan kata Tuhan pada Mayor, Allah? kau. Kenapa? Mayor, banyak lagi Mayor. Kau belajar. Kau belajar tahu tak waras gak ada isimu. Macet Masuk kau angin. udah macet kau. Silakan Bang Yong gantian ya. Ah, kenapa? Silakan, Bang Kenapa Yong, kau gantian. katakan? Selamat malam. Ya malam Bang Yong. Selamat malam. Silakan Bang Yong. Apa mau sampaikan? Silakan. Ya, malam. Kan Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Artinya Tuhan itu satu. Nah, kalau Tuhan itu satu dalam pandangan orang Israel, kalau Tuhan itu satu dalam pandangan orang Israel, bahkan di zaman Musa, berarti dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 12, bohong apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Karena penyampaian dari malaikat Jibril yang mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana dengan ungkapan ini? Sehingga dari saudara-saudara kita dari Muslim mengatakan Yong. Sekarang Tunggu. gini Yong ya. Saudara-saudara kita dari Muslim mengatakan bahwa Yesus. Sekarang gini Yong. Caranya gini Yong. Ada nggak di dalam imannya orang Israel bahwa Tuhan akan dilahirkan nanti? Ini kan ada Bang Billy di sini. Ada nggak nubuat sampai sekarang dalam ajaran Yahudi bahwa Tuhan ini akan dilahirkan? Ini coba Billy. Bang Billy? Ya, masuk Bang Billy. Bang Billy. Iya, Tuhan itu yang mana, Elohim yang mana? Yang mana pencipta? Bang Billy Yahudi masuk Bang. Silakan Bang. Nah, masuk angin kau, Baluap. Karena gini ya. Kalau saya baca tadi kan saya baca Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Israel dari dulu selalu mengutus seorang juru selamat, seorang Musa, Daud, termasuk Yesus, seorang. Tuh, kan aneh ya. Sekarang gini ya, ketika Tuhan memakai seorang Musa, berhasil Musa menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Ketika Tuhan sendiri yang turun, dia sendiri yang dibunuh. Gagal dia. Kan lucu kan? Coba Bang Billy. Begini, Oke, masuk Bang Billy. Begini, Sabar, Ustaz. masuk Bang Billy. Musa itu penyelamat bagi bangsa Israel, bukan penyelamat dunia. Om Billy dulu mumpung aktif dia. Silakan Bang Billy. Iya, betul sekali tadi yang disampaikan sama Ustaz Tahta, betul sekali. Jadi Musa juga adalah juru selamat ya, penyelamat Israel. Mesias juga dia diurapi. Nah, semua itu Raja Daud juga Mesias, semua pernah mengalahkan musuh-musuh. Dan Mesias yang akan datang yang akhir yang ditunggu, yang namanya bukan Yesus ya namanya. Itu Mesias yang itu gagal karena dia nggak berhasil mengalahkan pasukan Roma, bahkan dia tidak berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dari tombak. Lanjut.
Yang enggak Bang Billy, katanya sudah dinubuatkan bahwa Tuhan ini akan dilahirkan nantinya. Ya Yesus itu gitu. Ada enggak keimanan Yahudi memang Tuhan akan dilahirkan nanti turun sendiri gitu? Nggak ada itu. Itu akal-akalan orang-orang Kristen aja terhadap kitab kami. Oh, tidak Ya, satu seperti pertanyaan itu. untuk Billy. Tidak seperti itu. Tidak aja seperti itu, Billy. Ini Oke, ini Bang Billy. pemahaman Yudaisme yang sesat. Karena memang kalau ada pemahaman seperti ini, kami tidak kaget, kami tidak asing lagi. Karena dalam Yesaya pertama ayat 1 sampai 5, ya itu sudah jelas, sudah dibuatkan bahwa orang Israel, orang Yahudi, mereka tidak mengenal Allah, padahal mereka itu sudah melihat Allah. Tetapi mereka tidak mengenal Allah. Kenapa dikatakan tidak mengenal Allah? Karena yang disampaikan oleh kitab Yesaya, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, itu tertuju kepada satu pribadi, Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah. Kenapa saya katakan Yesus itu adalah Allah? Dalam Yohanes 1 ayat 1, itu jelas. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Dan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Kalau dia hanya manusia biasa, dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu yang dijadikan oleh dia dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi, termasuk langit dan bumi. Yohanes itu Yohanes itu firman Allah Israel atau bukan? Bagi kami firman Allah. Dan itu Allah juga siapa? firman Allah bagi orang Israel. Allah Karena siapa? Bill, Nggak, ada karena nggak ayatnya begini, berbunyi? Nggak, ada nggak ayatnya berbunyi berfirmanlah Allah Bill. Israel kepada Yohanes, ada nggak? Bill, Tak dulu Kalau ayat, kamu saya tanya menarasikan dulu, seperti saya tanya ini, dulu. Ada nggak kalau ayatnya Bill. berbunyi berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes, ada nggak? tapi begini, peristiwa yang Enggak, dialami, pertanyaan saya dulu, dijawab dulu. Ada nggak Peris- seperti dalam Torah berfirmanlah Tuhan kepada Musa gitu kan? Berfirmanlah Tuhan kepada setan kan ada tuh. Nah, berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes ada nggak? ini satu peristiwa yang dicatat Ya oleh elah Yohanes. pertanyaan saya. Saya mau tanya kamu, apakah Loh, saya Yohanes nanya, itu aku bukan ditanya orang Yahudi? lagi. Saya kan mau tanya bertanya kamu, sama kamu kan Yohanes firman Saya mau Tuhan tanya. bukan? Saya mau tanya kamu, apakah Yohanes itu bukan orang Yahudi? Apakah Bukan. Petrus itu bukan orang Yahudi? Bukan, Apakah Paulus orang itu Yahudi bukan nggak ada yang orang namanya Yahudi? Petrus, nas nggak ada. Kamu ini hanya hidup di abad 19. Nggak Kamu ada mengklaim orang kamu yang orang paling Yahudi benar. namanya us-usan, nggak ada, itu orang Yunani. Kamu ini Lah. antik-antik dari Muslim. Kamu bukan Yudaisme. Lo kok jadi Muslim? Enggak, Iya. kamu udah nanya. Sekarang saya tanya, Yohanes itu firman Allah Israel bukan? Firman Allah bagi kita semua. Iya, termasuk ada umat nggak Israel. berbunyi berfirmanlah Tuhan Karena kepada begini, Yohanes? Bill. Enggak, ada Kalau- nggak? Belum, Kalau ada nggak firman berfirmanlah ini Tuhan kepada ditujukan Yohanes? di luar. Kalau Oh, tak firman dulu, ada nggak berfirmanlah Bill, Tuhan kepada Yohanes? kalau firman ini ya, Enggak, ditujukan ada nggak? kepada Kan seperti kitab Taurat kan orang-orang berfirmanlah di luar Tuhan kepada bangsa Musa. Israel. Nah, ada nggak Kenapa berfirmanlah ada Tuhan murid-murid? kepada Yohanes? Ada nggak berfirmanlah Kenapa ada Tuhan kepada murid-murid Yohanes? Yesus? Iya, Yang sesungguhnya adalah orang ada nggak Israel. berfirmanlah Tuhan Allah Israel kepada Yohanes? Ada nggak bunyinya gitu? Ini satu peristiwa yang terjadi dan dicatat. Iya, Karena saya Yohanes cuma ini bertanya. Saya hidup bertanya, di apa zaman ada nggak di dalam Yesus. kitab Yohanes berbunyi berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes? Ada nggak? Ini peristiwa. Iya, Karena saya yang tanya, yang ada nggak dijumpai, berbunyi? Zakaria Tolong, pun tolong, lewat malaikat tanganin dulu deh. Gabriel berfirman. Kan lewat Iya, malaikat ada. Gabriel berfirman. Iya, saya cuma Billy. membandingkan seperti Musa. Billy. Seperti Musa kan Billy. berfirmanlah Tuhan kepada Musa kan ada, gitu kan? Berfirman Tuhan kepada Yosua ada, berfirman Tuhan kepada Yohanes ada nggak? Ada. Mana coba? Oke, di Ayat kita Lukas berapa? bagaimana kelahiran Yohanes Pembaptis Nggak, itu dari berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes ada kata kamu ya, coba di mana? Yohanes Dengar, Pembaptis Bill. kan Bill. datang daripada karunia Tuhan melalui malaikat Gabriel. Enggak, tadi kamu kan bilang ada di mana ayatnya berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes di mana? Billy. Ayat orang tuanya Yohanes Pembaptis ya. Enggak, tadi kan kau bilang ada berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes di mana ayatnya saya kejar itu. Ada kalau Bill. ngarang, Yohanes mendapatkan Ada, Bill. karunia Billy. melalui ilham roh. Maaf Jenderal, sebentar dulu saya mau jawab dia.
Billy, ada dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Di sini Ya, dikatakan ya. bunyinya gimana? Ya. Di sini dikatakan ini Yohanes sendiri yang menyatakan. Ya bukan Apa Tuhan yang berarti. Terima kasih jawabannya. Dengar dulu, dengar Terima dulu. kasih. Iya, Bill, kamu udah dengar dulu, menjawab. Bill. Iya, kamu Dengar udah dulu, menjawab Bill. perkataan Dengar Yohanes dulu. bukan perkataan Dengar. Tuhan. Terima kasih. Dengar dulu Lanjut, dari yang lain. saya. Bill, Perkataan Bill, Yohanes. dengar dulu. Bill, dengar dulu dari saya ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dengan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, yaitu Yesus, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi Kan itu dan berarti memberitakan bukan firman Tuhan. kepada kamu tentang hidup yang kekal. Iya, dia udah bilang yang tadi ada Datuk. bersama-sama dengan Perkataan Bapa. Yohanes katanya bukan firman Tuhan, betul. Berarti bukan firman Tapi Tuhan. ini firman yang hidup. Ini cuma Ya, karangan makanya kamu. Yohanes. Entah. Berarti pertanyaan Bang Billy, adakah di dalam Yohanes itu berfirmanlah Allah kepada Yohanes? Ada? Tidak ada. Datuk. Berarti kau bawakan Datuk, ayat ini tersebut. bukan karangan, yang Datuk. ini cuma Datuk. karangan penulis, bukanlah firman Tuhan. Aduh, mampus lagi nih. Lanjut, Bang Billy. Datuk, ini bukan karangan Datuk, tetapi ini peristiwa Yang kutuliskan dia lihat. Bang Billy. Aduh, Iya. Yang Apakah kutuliskan, apakah semua yang tertulis dengar, itu bersifat dengar. karangan? Yang kuraba dan yang kutuliskan kau sebutin, berarti ini Datuk, bukan firman Tuhan, ini apakah karangan. yang Datuk, apa yang dengar, tertulis dengar. itu, apakah Yang itu semua diminta bersifat oleh karangan? Bang Billy. Aduh, kamu parah kamu. Parah kamu yang parah kau yang bilang. Bang Billy minta Kamu. sebagaimana yang tertulis dalam kitab Torah Musa. Berfirmanlah Yuhet Fafe kepada Musa. Berfirmanlah Hasem kepada Musa. Nah, di dalam perjanjian baru ada Lukas, ada Markus, ada nggak kayak begitu bunyinya? Ada tidak? Nggak ada. Begini kan? Ini ilmunya cocokologi. Ada nggak? Yang Yohanes Ada nggak? sampai. Kalau tidak ada, berarti Itu cocokologi, bukan kalau ada firman ilmu. Tuhan. Oh, tidak seperti itu, Datuk. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Narasi Datuk. yang ada di PP, Datuk. yang ada di Tidak PP, seperti itu, Datuk. Datuk, tidak itu seperti itu, bukanlah Datuk. firman Tuhan, Tidak tetapi seperti itu, narasi. Dengar dulu, narasi yang dibuat oleh seorang pengarang, seorang pembuat kitab suci, bahwa ini bukanlah firman Tuhan, karena setiap wahyu Tuhan dalam perjanjian lama itu selalu mengatakan berfirmanlah Hasem kepada Musa, berfirmanlah Hasem kepada Abraham. Bukan Datuk. seperti perjanjian baru. Datuk. Perjanjian baru itu apa? Pada mulanya, enarche enologos, kailogos enologos. Sejak kapan pula orang Datuk, ketika kamu mengukur Alkitab dulu, kamu dengar dengan dulu, narasi dengar kamu, Dengar dengan dulu. standar kamu, Tidak ada Tuhan berfirman dalam bahasa Yunani. Enarche enologos, kailogos en prostonteon, kateos enologos. Emang sejak kapan Tuhan Betul. Ya. Sejak kapan Datuk. Tuhan berfirman dalam bahasa Yunani? Emang ada Tuhan berbahasa Yunani? Sorry, itu ada sejarahnya Pak Datu. Kenapa bahasa En arche enologos, kai logos en prostonteon, kai theos enologos. Apakah ini firman Tuhan? Terus kalau ini firman Tuhan, kapan Tuhan berfirman dalam bahasa Yunani? Kapan? Macet kan? Jedor. Datuk, Sekarang Tuhan yang mana? Kau yang ngomong Tuhan yang En mana? arche, sejak kapan pula Tuhan berbahasa Yunani? En arche Oke, Tuhan itu ada berapa? Tuhan pencipta negara. Tuhan yang menciptakan negara raya ada berapa? Kapan Tuhan berbahasa menciptakan negara Yunani? raya ada berapa? Kapan Tuhan berbahasa Yunani? Iya, Tuhan menciptakan jagat raya ada berapa? Jawab dulu. Dengar jawab dulu. dulu kau, jangan lari Ah, kemana-mana. kau mau kampung dulu. genjer kau, ilmu begitu. Jangan lari kemana-mana dulu, Major. Kan Iya, kau- Tuhan menciptakan jagat raya ada berapa? Siapa si Inyong tadi bilang kalau ini adalah firman Tuhan. Pertanyaannya, en arche enologos dan proeon, kaiteos enologos. Apakah ini firman Tuhan? Apakah ini firman Tuhan? jelas firman Tuhan, Datuk. Jadi Tuhan berbahasa Yunani. Iya, itu Waduh, mampus lah. Iya. Lanjut, Begini. Bang Billy. Jadi Tuhan, Oke, Tuhan oke, Israel tidak kita berbahasa Yunani, buktikan. Bang Billy. Oke, mumpung ada Billy di sini, kita buktikan. Kalau menurut Billy yang menciptakan jagat raya ini ada berapa Tuhan? Ada berapa cipta Billy?
Satu lah Jo. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana dulu. Takut, si Billy takut, si Billy takut. Enggak, tadi kan pembahasan kita kan kalian mau membuktikan ada kata berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes. Dikasih dong ayatnya, ada nggak? Kalau Iya, enggak, bilang aja nggak ada. Kita isi dulu. Nggak ada. Bil, Enggak, yang Yohanes kita. jumpai, Bil. Enggak, gini. Kalau memang nggak ada, Bukan bilang nggak firman ada. yang Kita lanjut, berbentuk. jangan ngarang begitu. Ya. Tadi kan ada mengatakan ada berfirmanlah Tuhan Kitab, kepada Yohanes. tetapi yang Yohanes jumpai, dia adalah firman yang hidup. Yesus itu Enggak, yang adalah saya firman. minta ialah berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes, ada atau tidak bunyinya begitu. Kan setiap apa yang disampaikan oleh Yesus Bang itu Billy, adalah Bang Billy. firman. Firman yang hidup itu adalah firman yang diterima oleh Yesus. Ya, Lukas 7:38. Coba dibaca. Coba baca. Yang diterima oleh Musa itu adalah firman yang hidup. Bukan Yesus firman yang hidup. Baca Lukas 3:38. Kisah para Rasul 7:38. Lukas 7:38. Ini Yesus ini Musa inilah perantara yang menerima firman yang hidup. Baca. Jedor. Iya. Terus apanya? Oke, Tuhan yang mana itu? Tuhan yang mana ada tuh? Lukas 7:38. Iya, itu yang merujuk pada Tuhan yang mana? Yang diterima Musa itu firman yang hidup. Oke, yang terima. Oke, Tuhan yang hidup. Itu Tuhannya siapa? Tuhan Musa, Tuhanmu enggak? Saya lah. Duh, mampus lah kau. Tuhan, Serak dia. tanya Yang Bang kamu Billy, sebutkan tanya ayat Bang tadi, Billy Datuk, secara itu salah. esensi. Cocokologi Datuk. itu nggak boleh begitu cocokologi. Datuk, yang kamu sebutkan ayat tadi Lukas 7 ayat 38 salah. Kamu asal ngomong ayat. Kisah para Rasul 7:38. Tadi kamu katakan Lukas 7 ayat 38. Kisah Ini para Rasul 7:38. Oke. Kisah para Rasul 7:38. Jangan lompat-lompat ayat. Coba baca. Yang firman yang diterima oleh Musa itulah firman yang hidup. Ya, dengarlah Datuk, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan Mampu jedor. apa ini nyendak konek Datuk? Yang nyendak konek itu malaikat yang berfirman kepada Musa, bukan Allah. Ya, Musa, firman yang diterima Musa itu firman yang hidup, bukan Yesus. Gak nyambung kayaknya ini Nyong, gak nyambung. Nggak nyambung, dia cuma bertahan dengan kebenaran, bukan yang Yang benar dia. firman yang hidup itu firman yang diterima Musa. Kisah para Rasul 7:38. Kau baca tadi. Iya, Apa malaikat lagi? yang Apa lagi? berfirman. Apa Datuk, lagi? malaikat yang berfirman bukan Allah itu. Coba kamu Kita baca. malaikat yang firman. Iya, itu. Firman yang hidup itu yang diterima Musa. Yesus bukan firman yang hidup. Aduh. Pokoknya, waduh, udah saya repot dulu urusan pokoknya. Repot kalau urusan diskusi pokoknya. Bang Billy. Firman yang diterima Musa, benarkah firman yang hidup? Iya dong, pasti. Mantap. Oke, Tuhan yang mana itu lo udah tahu? Oke, Tuhan yang mana itu? Tuhan yang Musa, Tuhanmu Apa nggak? lagi? Udah. Tuhan Nyang, yang gimana lagi, Tuhanmu Nyang? nggak? Nyang, lagi apa lagi, Nyang? Iya, Tuhan Jadi yang firman Tuhanmu yang nggak? hidup itu adalah Datuk. firman yang diterima oleh Musa. Datuk. Bukan Yesus firman yang hidup. Datuk, dalam Yohanes 1 ayat 1, 1 Yohanes 1 ayat 1 bukan firman yang hidup. Coba kamu baca. Apa itu bukan perkataan Kamu botol, Tuhan. kamu botol, kamu botol. Apakah Tuhan pernah Kamu apakah botol Tuhan kamu. Coba kamu baca. 1 Yohanes 1 Bang ayat Billy, 1. Bang Billy. Nafsu Manakah mengandalkan Tuhan? Iya, nafsu, makanya bukan itu kebenaran. dia, makanya saya tanya tadi ada nggak berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes ya gitu. Saya baca ayat ya, saya baca ayat sebentar. Tampaknya Iya. tadi itu ya. Sebentar saya Iya. baca dalam Kau dua- bandingkan 1 Yohanes 1. Sebentar saya 1 baca. Yohanes 1. Mana nggak nyambung? Gimana pula Saya kau? baca dalam 2 Petrus 1 ya ayat 20. Kalian tahu nggak kitab Yohanes ditulis tahun berapa? 110 Masehi, jauh banget. Jauh banget. Tahun 110 baru ada kitab Yohanes itu. Ada. Saya baca dulu dalam 2 Petrus 1 ayat 20 21 ya. Yang terutama kamu yang
terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci yang kami pegang ini tidak boleh kamu tafsirkan menurut kehendakmu sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Saya nggak nafsirkan ayat, saya baca yang tertulis bahwa yang firman yang hidup itu adalah firman yang diterima oleh Yesus, oleh Musa. Iya, semua seluruh kitab yang kita pegang ini, Alkitab ini Kalau semua perjanjian baru itu bukan firman Tuhan, tapi hasil karangan manusia, hasil dari sebuah imajinasi manusia dalam menceritakan kehidupan Yesus, bukanlah firman Tuhan. Oke, Kata itu menurut siapa? Itu menurut karena siapa? Lukas 1 nomor 1 buktinya Itu menurut Theophilus siapa? yang mulia, banyak orang yang telah menyusun suatu peristiwa yang terjadi di antara kita, maka aku berkeyakinan dan menuliskannya. Berarti ini bukanlah firman Tuhan, sebuah kehendak dari sebuah penulis untuk membukukan sebuah peristiwa. Ini bukan firman Tuhan, Ini bukti-bukti sejarah. bukti sejarah. Berarti bukan firman Wah, Tuhan. betul? kalau Memang bukti sejarah, sejarah, iya. kalau bukti sejarah sekitar Petrus itu waktu diomongin Mereka sama itu Petrus sebagai itu bukti adalah kitab saksi. tanah, Tadi saya nggak baca ada. ayatnya itu, tadi saya baca dalam 2 Kita Petrus, ya Petrus itu tulis tahun berapa? Itu dulu kalau mau ngomong sejarah. Petrus ditulis 150 tahun setelah Yesus berangkat. Nah, Saudara saya tadi itu Siapa yang berisik ini? diam dulu. Aduh, Ustaz Tata, kendalikan Ustaz Tata diskusinya Ustaz. Ini saya bingung, ini pakai standar janda nih, standar ganda nih. Si Dato sebentar mendukung kemana sih? Ditanya Dato, apa kamu beriman pada Tuhan yang Billy? Aduh, pakai data lah, baluap. Pakai Iya, pakai iya. data. Dato ini beriman nggak pada Tuhan yang Billy? Agama sama itu gak beda lah, Jenderal. Oke, berarti berarti kau beriman sama dengan Tuhan yang Billy? Ya esensinya Tuhannya lah. esensi sama, Ya, Mas. lah. Tuhan Tuhan Tuhan, Abraham, terus. Ishak, Yakov, David, Salomo. Maha tinggi dan maha suci Tuhannya Yahudi itu sama dengan Tuhannya Islam. Jadi kalian sebentar begini, sebentar begitu. Loh iya kan juga ada kan Bang Billy ya di Yahudi ya, maha tinggi maha suci gitu Bang Billy. Ada nggak? Iya. Terus kau cemburu. Mirip aja, apa pribadi yang sama? Mirip aja, Iya. apa pribadi yang sama? Sebentar Bang Nyong nyambung dulu tadi dalam 1 Yohanes tadi. El Elyon sama Hakadosh itu yang maha tinggi. Tuhan, kata pribadi itu tidak bisa disematkan kepada Tuhan tapi kepada makhluk. Coba lihat situ. Di dalam kamus KBBI nggak ada Tuhan itu disematkan kata pribadi. Cuman Kristen yang Ya iya, kata Tuhan itu kan anu, gelar kekuasaan, gelar kemuliaan. Sekarang pribadi yang sang sumber itu, sang pencipta itu kan ada, yaitu ilah itu sendiri. iya maka Sekarang aku bertanya, Hanya kau sepaham nggak dengan ketuhanan orang Islam? Yuk, Bib. bilang hanya Ya, Kristen kita yang pakai data, ayo. Ya. Tuhannya berkepribadian. Iya, sepaham nggak dengan ketuhanan orang Yahudi? Ya, gini, Major. Oh, ya, kalau gitu kita dialog Yahudi, Kristen, Islam sama nggak Tuhannya? Pakai data. Oke. Ah, ya, tapi Ya, ayo. udah berkembang ilmu tentang Tuhan ya. Jangan berputar-putar pencipta aja ya. Ya, udah, enggak masalah. Yang penting Oke, kamu ya. sebutkan datanya bahwa Tuhan saya Yesus misalnya. Nah, nanti sama nggak Tuhan yang dikenalkan Israel, Islam dengan Tuhan yang Kristen ini sama nggak? Gitu, ayo, gimana? Oke, kalau menurut Kristen ya, Tuhan pencipta itu adalah Tuhan Allah Bapa. Tuhan yang disembah Allah Abraham, Ya. Ishak dan Yakub. Bukan Yesus. Namanya Yesusnya siapa? Mau dimanain Yesusnya Jor? Oh berluap kau. Hah? Jadi gimana? Kenapa kalau jumpa kayak gini kelimpungan ditanya Tuhan yang benar yang mana? Harusnya kalian bisa menjelaskan. Tuhan kalian itu menciptakan itu di abad ke-7, dia menjelaskan Tuhannya Billy sudah lama. Yang Tuhan yang benar yang mana? Iya, tinggal Tuhannya saya dengan kamu ya cocok. Yang mana yang cocok dengan Tuhannya Nah, Bang? sebelum adanya Quran ada nggak kitab yang menjelaskan penciptaan langit dan Ini bumi? aja. Sekarang saya debat dengan kamu tentang Tuhan mana yang mengarah ke Samawi yang diajarkan para nabi-nabi Israel. Iya, Saya kalau atau cocokologi nggak bisa. Kalau cocokologi gimana kamu? menyambung? Takut ya. Bukan kata cocokologi, kita sekarang tanya sebelum adanya Ya, Quran kita ada nggak buktikan kitab aja, yang ayo. menjelaskan penciptaan langit dan bumi? Kita buktikan. Ayo. Siapa Tuhan yang Bagaimana Samawi? lagi ada kitab abad ke-7 lagi menjelaskan kita tentang penciptaan langit dan bumi? Kita dialog aja kita. Nanti mana nanti yang cocok dengan ajaran yang Yahudi? Seperti apa Tuhan itu? Ya saya atau kamu? Silakan. Oke, jadi kami ini ya dalam Islam am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut il qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Jadi
kami ini ya diperintah untuk menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Bahkan kalau saya pakai surat Al-Baqarah 136, semua para nabi itu menyembah Tuhan yang sama. Cuma kalau saya pakai Al-Quran, ya Allah, ya Tuhannya Musa, Abraham, Ishak, Yakub itu nabi kami. Sama. Tidak ada umat Islam mengatakan Tuhan saya dengan Tuhannya Musa beda, Tuhan saya dengan Abraham beda. Gak ada, murtad itu namanya. Bukan Islam kalau tidak mengakui itu. Nah sekarang Tuhannya kamu kan Yesus. Dikenal nggak oleh Israel Yesus itu Tuhan? Ayo silakan. Oke. Jadi nggak berkembang. Oke, dari Billy dulu. Silakan Billy. Silakan Billy. Ya, seperti kita kalau setiap hari 3 kali sehari berdoa, baru kata Adonai Elohim minal kolam. Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakov, Ael Hagadol Hagibor Venora. Jadi situ kita juga memberi penghormatan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dalam doa kita. Kita menyampaikan kepada Tuhan tentang leluhur kita bahwa Abraham adalah magen ya. Tuhan itu adalah magen Abraham, pelindung Abraham. Nah, jadi ada 3 orang patriark kami, Abraham, Ishak, Yakov, di dalam doa kami selalu kami ucapkan itu. Nah, kalau Islam juga mengucapkan doa yang sama seperti kita, cuma itu bahasa Arab, ini bahasa Ibrani. Bagaimana dengan kekristenan? Apakah kalian juga mendoakan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam doa-doa kalian gitu? Nah ini mantap ini Bang Billy. Dalam Kejadian 12 ayat 3 memberkati Abraham kan. Nah kita umat Islam 5 kali sholat itu selalu memberkati Abraham itu. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. 5 waktu kami. Nah Kristen apakah memberkati Abraham? Tidak kenal ya. Ibadahnya ke gereja, Yesus terus yang dipuji-puji. Tidak ada nyebut Abraham sama sekali. Padahal di dalam Kejadian 12 ayat 3, ya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Di sini ke siapa ini? Yang mengutuk orang Yahudi siapa? Hah? Yang sering mengutuk kita yang sering mengutuk orang Yahudi siapa? Samawi ini Abraham ini menjadi acuan. Iya, kitab yang sering mengutuk orang Yahudi kitab siapa? Kalau Kristen siapa? Sama nggak Tuhan yang dikenalkan Yesus dengan Tuhan yang dikenal oleh Kristen sama? Oke. Beda lah Pak. Aduh, jangan sama-samakan. Oke, jadi gini. Tuhan yang diimani, Tuhan yang diimani pengikut Kristus ada Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya terbukti ya bagaimana kitabnya itu membawakan kitab Taurat itu sendiri. Berarti bukan Yesus ya? Berarti bukan Yesus ya? Ini Ustaz Tata berkemelala, Tuhan itu pencipta terus. Kembanglah ilmunya Ustaz Tata. Dari tadi udah jelaskan Tuhan itu apa. Kan udah saya katakan Tuhan Allah itu pencipta Tuhan atau Allah. Gini loh, ya katanya Tuhannya kamu siapa sih? Tuhannya Israel, ya Elohim atau Yesus? Tentukan dulu. Iya, dengan sesembahan kami ya, tetap yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana Bukan kami Yesus, membawakan kitab Taurat secara utuh. Tapi Dengarkan dulu Bil. Oke. Masuk angin ya, kau tapi jawab. ada tapinya nih. Dengar dulu Bil. Aku tadi kan nggak kepotong. Jadi Ustaz Tata mengatakan bahwa dia mengikuti daripada mila Ibrahim. Kalau memang betul mengikuti Ibrahim, kenapa Anda membantah Kejadian 22 ayat 2? Apa? Yang saya bantah. Hai Abraham, ya, yang dia membawakan anaknya disuruh membawakan untuk dikorbankan. Kenapa jadi Ismail dalam pemahamanmu? Nggak ada yang dikorbankan. Jangan suka Ini nggak ada begitu. korban, tapi mereka membantah bahwa yang akan dikorbankan adalah Ismail. Di mana datanya? Masalah itu udah masalah. Yang penting dua-duanya kami imani. Masalah Isa Ismail, dua-duanya kami imani sebagai nabi. Kok jadi kelabu gini sekarang? Kok jadi kelabu gini? Kok jadi kelabu? Kalau kamu apa? Ya kelabu. Sekarang bagaimana nggak? Kalau gini macam-macam. Kedudukan Kristen dalam ajaran Samawi ini apa coba? Hah? Oke, sekarang ini Ustaz. Sekarang beriman nggak Ustaz Tata? Kalau yang mau dipersembahkan untuk korban bakaran itu adalah Ishak. Beriman nggak? Dalam Islam sendiri ada khilafiyah itu. Tidak penting bagi kami. Yang penting ada pengorbanan. Yang domba yang masalahnya kami juga yang akan membantah yang jelas kambing domba yang disembelih bukan Ismail, bukan Ishak. Wong itu cuma ujian kok. Yang kenapa ceritanya berbeda dalam pemahaman imannya? Nah sekarang itu bukan inti ajaran itu sekarang tentang Tuhan. Ayo. Kalau masalah itu tetap mau Ismail, mau Ishak tetap putranya, itu ujian.
Ujian berat kan? Iya, Menyembelih betul. anak kan berat. Kalau Dan kamu masalah belajar, filosofi perbedaan itu. iya betul. Kalau kamu belajarnya cukup banyak tentang Islam, kamu tahu ada tafsir Imam Al-Tabari. Itu salah satu juga yang mendukung bahwa yang ingin dikorbankan itu adalah Ishak gitu. Jadi dalam pandangan Islam ada dua pandangan. Jadi yang manapun itu nggak masalah. Artinya apa? Memang tidak ada yang dipersembahkan untuk disembelih. Diganti dengan ail, bukan domba ya, tapi kambing muda. Lanjut. Ini ceritanya jadi kelabu ini, jadi kelabu. Oke. Abu-abu. Sekarang gini Major gini. Kamu ngambil ayat itu seakan-akan buktinya Abraham itu mengorbankan manusia. Wajar dong nanti pada akhirnya Yesus itu dikorbankan. Gak ada hubungannya, itu cuma ujian itu, bukan disuruh sembelih beneran itu ya, Om Billy ya, Bang Billy ya. Cuma menguji kan itu. Betul, ini Said Abraham, menguji iman Abraham. Nah, kalau Kristen enggak. Oh, tata ada korban itu manusia. Buktinya Abraham itu, enggak nyambung mereka, enggak ngerti. Maka ketika Yesus dikorbankan nyambung katanya, karena Abraham juga pernah disuruh menyembelih manusia katanya. Udah tahu konteksnya. Gini. Ya. Oke, di surah An-Nahl 89 dikatakan bahwa Quran itu diturunkan tidak ada keraguan di dalamnya, ya, menjelaskan segala sesuatu. Kalau seperti itu tentang kejadian 22 ayat 22 tadi, berarti kitab Taurat salah dong, Bil? Ya. Itu tentang hukum-hukum dalam Islam itu terperinci tentang Berarti kitab Taurat hukum-hukum. salah dong, bahwa itu menjelaskan Ayat bahwa itu menjelaskan gini, ajaran dalam Islam itu teratur, sempurna, tidak seperti ngarang-ngarang Kristen. Kalau Kristen tentang ketuhanan mereka bingung. Kalau saya tidak, tentang sholat kami tidak bingung. Ada datanya, dalilnya, terperinci dalam Islam itu jelas. Itu masalah syariat. Beda dengan Oten. Oten beribadah ke gereja, tanya dalilnya, gak ada. Ya gitu maksudnya. Bisa saja jawab. Ada dalil. Kalau Islam 5 kali sehari ya, ada dalilnya. Kalau Yahudi juga ada dalilnya. Kita lihat waktu Daniel ingin ditangkap, dikatakan bahwa seperti kebiasaannya Daniel berdoa sehari 3 kali menghadap Yerusalem. Nah, Kristenan tuh sehari berapa kali? Apakah 2 kali kan? Seminggu 1 kali. Mana ada Bang Billy, mana ada? Nggak ada. Nggak ada. Di mana ini? tiap hari tidak tik. Mana ini? Gimana perintahnya? Perintahnya dulu. Ya berdoa Perintahnya. setiap saat. Dikatakan berdoa Perintahnya lebih Mana perintahnya? Jawab perintahnya dulu silakan. Perintah ngapain? Perintah ngapain? Loh, kalau kami sholat 5 waktu ada perintahnya. Akimi sholat torofain nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Itu 5 waktu sudah. Duhur, asar, maghrib, bisa subuh ada. Nah sekarang kamu ada nggak perintah soal ibadah? Ada perintah untuk beribadah. Di mana Cuma- datanya? Ada. Datanya? Mana? Banyak datanya. Di mana? Untuk Di mana? Banyak Mana? berapa di mana nih Dodol? banyak datanya. Mana tunjukkan. Beribadah kepada Tuhan, ya, menyanyikan Mana lagu- mananya? Masuk angin kau. Enggak sekarang Mana ini tuh aja ya? dulu. Sekarang gini. Apakah Ustaz Tata sepakat dengan Tuhan Nabi? Mana datanya? Masuk angin. Kau seperti psikologi. Ada Tidak datanya. akan mungkin nggak ada datanya. Jangan kabur-kaburan tadi. Tadi berfirmanlah Tuhan Enggak, kepada kelihatan Yohanes. tanya lari-larian. Jangan Ya, kabur-kaburan. tidak mau Tadi kan menjawab. berfirmanlah Tuhan kepada Yohanes, katanya ada, ternyata nggak bisa. Sekarang ngomongin masalah waktu sembahyang, kabur lagi. Gimana ini? Kan Apa yang mana untuk- dulu? untuk Bang Billy, mengorbankan Bang Billy, ibadah. izin saya tanya Bang Billy. Izin ya. Saya jawab ya. Di dalam Yehezkiel 44 nomor 9 di situ dikatakan orang yang tidak disunat ya, tidak disunat itu Alamak. tidak boleh masuk ke dalam jemaah kudusku kata Tuhan. Kalau iya, betul, betul. kalau tempat Bang Billy kan Oke. tempat orang yang kudus kan. Nah, sekarang ke gereja itu tempat kudus nggak? Oke. Ini Nanti Bang Billy dulu. Bentar dulu. Masalah sunat. Oke. Bentar dulu. Oke, dalam rangka sejarah apa orang Islam itu untuk harus bersunat? Bentar dulu Jenderal. Iya, Bentar dalam dulu. rangka Bang apa Billy, orang berarti kalau orang tempat Bang Muslim Billy harus di bersunat? Senaudi itu Dalam tempat rangka orang apa? bersunat betul? Dengar Betul. dulu Jenderal. Di Senaudi tempat Bang Billy melakukan ibadah, apakah semuanya orang bersunat Bang Billy? Harus, nggak boleh masuk. Kalau nggak boleh. Harus. Iya. Nggak boleh. Kalau bolehkah orang yang nggak bersunat masuk ke dalam tempat kudus Bang Billy? Nggak boleh, nggak kenal aja nggak masuk. Yahudi kan sunat tradisinya. Lanjut tadi sudah. Aku cuma Enggak, nyela. sekarang kalian bersunat itu dalam rangka apa? Jawab.
Kau kan nempel. Iya, kitabnya kau itu Yahudi. kalian itu bersunat dalam rangka apa sejarah dalam Quran? Teruskan. Ntar dulu. Karena Allah Gini Major, dalam Islam itu Yo. wa iditala, tunggu Jadi dulu beliau- Major, dengerin. Wa iditala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya, maksudnya apa? Perintah. Nah, di dalam perintah di sini di antaranya 8 hitan. Summa auhayna ilaika an tabi milata Ibrahim hanifa. Kemudian Nabi Muhammad diwahyukan agar supaya meneruskan ya seperti Abraham, kakek moyangnya, nenek kakek moyangnya. Ya di antaranya hitan di situ, tauhid. Oke. Mana ada Nabi Kamu di tidak luar hitan itu Israel? perintah siapa? Jenderal, kamu tidak hitan itu atas keinginan siapa itu? Hah? Ajaran dari mana itu tidak hitan? Oke, mengikuti milah Ibrahim ya, Abraham ya. Iya, Oke. yang tauhid. Oke, di kejadian 17 ayat 10 sampai ke 12. Tidak ada sana disuruh bersunat untuk perempuan. Kenapa Anda menyunatkan perempuan? Ya, enggak kok, enggak Perintah wajib siapa perempuan. menyunatkan perempuan? Nah iya, perempuan kan Perintah enggak wajib. siapa menyunatkan perempuan? Tidak usah disunat, enggak apa-apa Ya, perempuan. Abraham Yang tidak ada wajib datanya adalah mau disuruh anak laki-laki yang ada di Major. Dalam Islam perempuan itu tidak wajib, Major. Hah? Tidak wajib. Kenapa perempuan bersunat? Milah Loh, siapa itu? kalau sunat tidak masalah, tapi tidak wajib. Iya, jawab dulu. Perempuan bersunat milah siapa? Loh, Nggak tidak masalah wajib. tidak sunat. Yang wajib Perempuan laki-laki. milah siapa harus bersunat? Loh, yang wajib laki-laki, Baca Major. dulu. Kejadian 17 ayat 10 sampai 12 baca dulu. Iya, emangnya wajib Bukti perjanjian antara Abraham dan Tuhan bahwa dia keturunannya harus melakukan khitan. Congor aja Mayor, congor. Weh, Sekarang kamu Major, kamu tidak Kenapa sunat. ada nggak di sana? Mengikuti siapa kamu tidak sunat itu ikutin siapa? Ayo. Di mana? Di mana? Bila Ibrahim disunatkan anak lagi. Perempuan itu tidak wajib, Major Nah, tidak bila diperintah. Ibrahimnya mana? Udah silakan kamu sekarang. Kamu tidak sunat itu ikut siapa? Ayo. Oke, dengar dulu. Tunjukkan bila. Tidak usah. Kamu dari tadi lari-lari terus. Congor aja di si jenderal nih. Iya, mute. Dari tadi lari terus. Yang mana? Congor ini cuma congor dia, cuma congor dia. Nggak ada ilmu, 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 nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu, nggak ada ilmu, nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Ya, iya nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Ganti Iya. congor aja nih. Ganti lain. Perempuan di dalam Islam Ya, ganti itu lain. memang tidak wajib. Iya nggak Nggak wajib. ada sunat, nggak ada sunat. Nggak apa? Ayo. Yang lain. Nggak ada ilmu, nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Kejang-kejang malah. Sama aku